Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam channel YouTube ini. Oke, sekarang apa yang kira-kira kita mau bahas? Tentang, ya kita bahas secara ringan saja. Mungkin saya belum pernah membicarakan tentang psikologi, salah satu ilmu yang pernah menjadi obsesi saya selulus SMA, menjadi obsesi juga beberapa buku-buku biasa sih, buku-buku awam yang ya mungkin terbitan Gramedia atau dari dulu di Gelanggang Universitas Gadjah Mada Jogja. Itu sering kali ada mobil pickup yang datang menjual buku-buku bekas, acak sekali. Dan ya ketika waktu itu buku-buku baru di atas 20.000, di situ masih bisa kita temukan buku-buku 60 halaman, 100 halaman yang harganya masih di bawah 10.000. Bahkan ada beberapa buku berbahasa Inggris. Saya masih ingat The Essential of Psychiatry, ya, dasar-dasar psikiatri, yang buku berbahasa Inggris, jadi buku asli dari luar negeri. Saya membelinya kalau nggak salah 9.000 waktu itu. Sementara buku-buku bahasa Indonesia, buku-buku ringan seperti waktu itu saya menemukan buku Emosi Menghabiskan Energi, tulisan dari Arif Budiman. Lalu kemudian Pembagian Kerja Secara Seksual. Nah waktu itu juga, ya kalau bagi saya waktu itu 2.000-3.000 itu masih cukup besar, karena pada zamannya 3.000 itu bisa digunakan untuk beli makan. Saya bisa traktir 6-7 orang, karena waktu itu makanan semacam nasi campur atau nasi rames, lauknya telur, sayur, nasi plus teh es. Kalau di sini teh es, kalau di sana es teh. Ya itu masih ada yang paling murah di beberapa tempat tertentu, yang ya kalau makan standar antara 500-700 lah. Itu sudah mewah, sudah pakai daging. Oh ya, tentang buku tadi atau tentang psikologi tadi. Dulu waktu itu kalau tidak salah kelas 3 atau kelas 2 SMA, dari sekolah mampir ke Gelanggang, jalan kaki karena banyak teman-teman waktu itu menemukan buku yang enggak tebal, isinya tentang beberapa macam neurotik. Dan di sana saya belum mengenal atau kurang begitu memperhatikan bahwa seperti Jung, Freud itu belum come to sense atau masuk ke semacam ingatan. Tapi paling tidak kenal apa itu skizofrenia, apa itu depresif, apa itu histeria. Dan di situ dikatakan bahwa iya, dan saya memang sedang seusia itu, bahwa ketika masa pancaroba atau ya istilahnya pancaroba, kalau dalam antropologi sering dibilang usia liminal, usia ambang batas. Kalau dalam bahasa Orde Baru dulu, masa-masa Orde Baru ada istilah remaja. Nah, istilah remaja itu dulu yang dikatakan usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan
Di situ biasanya banyak sekali terjadi apa ya, kecanggungan, guncangan, lalu kemudian perubahan cara melihat dunia yang dulunya ada hanya sederhana, sedih, gembira, tertawa, menangis, tiba-tiba ada ekspresi-ekspresi perasaan yang baru, atau istilahnya semacam katalog baru atau kata-kata dalam kamus yang baru. Ada istilah, kalau waktu itu ada istilah, ketika kita sedih kita belum tentu bisa langsung menangis, dan ketika gembira kita tidak bisa langsung spontan tertawa. Jadi lebih kompleks, mulai lebih masalah juga mulai muncul ketika kita melihat lawan jenis itu menjadi berbeda dibandingkan pada masa sebelumnya. Masa sebelumnya rasanya laki-laki perempuan itu tidak ada bedanya dan tidak ada istimewanya. Tapi pada masa-masa itu juga ada yang aneh, ada yang sensasi-sensasi yang sebelumnya belum pernah muncul, dan kekagetan itu yang apa namanya, yang membuat itu gelisah, dan mulai bisa melihat realitas, dalam arti bisa mulai menilai diri. Kalau mungkin pada masa SD itu apa namanya, cita-cita itu luar biasa dan tidak ada pertimbangan apapun. Cita-cita hanya segala sesuatu yang memang kita mau, segala sesuatu yang memang kita inginkan, ya itulah cita-cita kita. Yang setelah dipikir-pikir ternyata jauh dari potensi diri, dan mulai bisa mengukur diri. Dan itu prosesnya pada saat lepas usia SD, di atas 10 tahun, di usia SMP, mulai tahu apa yang sulit, apa yang lebih mudah, apa yang kita suka. Itu berbeda sekali, dan tidak selalu hal yang obsesif itu ternyata bisa dipenuhi hanya sebatas membayangkan saja, hanya sebatas menginginkan saja. Tapi ada realitasnya. Ketika saya masih ingat sebuah cita-cita ketika masih SD, karena memang sejak kecil saya suka ya dokumentasi ataupun gambar-gambar mengenai ruang angkasa, bintang, planet-planet di luar sana, dan beberapa film alien membayangkan bahwa ada apa sebetulnya di atas sana, di bulan dan lain sebagainya. Dan itu ditambah lagi dengan referensi pada saat sekolah diceritain di ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan alam waktu itu jauh sekali lebih mudah dibandingkan dengan apa namanya, matematika yang memang sejak kelas 3 SD saya mengalami kesulitan dan begitu tertekan ketika mempelajarinya, ketika segalanya itu bukan hanya tambah dan kurang. Ketika ada perkalian itu dulu sulit sekali rasanya, apa namanya, hal-hal itu menjadi masuk akal atau sesuatu yang praktis itu sulit sekali. Seperti ketika SMP kelas 3 dan mulai kelas 1 SMA, seperti ketika sinus, kosinus, ukur sudut, integral, itu seperti banyak hal yang tidak bisa diterima dan rasanya tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, atau istilah pendidikannya kurang kontekstual. Lalu ini untuk apa? Kenapa harus ada X kuadrat plus? Ya harus ada rumus segitiga, ada aljabar.
rasanya semakin tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena ya saya merasakan itu tidak kontekstual. Mungkin banyak teman-teman yang lain berpikir berbeda ya, tapi di situ menjadi sesuatu yang nampaknya ya nggak masuk akal sekali. Tapi ya gimana, mungkin masalah persepsi terhadap apa yang dipelajari atau keinginan. Nah, ketika sadar bahwa ternyata seorang astronot, seorang penerbang itu membutuhkan bagaimana kita bisa membaca peta, kompas dengan ukuran sudut-sudut tertentu, kecepatan tertentu. Bahkan ternyata fisika pun tidak sekedar kita bisa tahu hukum-hukumnya atau prinsip-prinsipnya saja, tapi ternyata ada secara praktis itu perlu akurasi yang luar biasa. Meleset sedikit tidak bisa diampuni, jadi bukan hancur tapi berubah orientasi dan bisa sadar diri, oh kayaknya enggak bakat nih. Nah seperti itu, dan itu pun pada masa-masa SMA saya rasa seperti istilahnya ketertarikan saya terhadap psikologi. Dan waktu itu ketika psikologi saya yakini itu adalah jiwa manusia, pikiran manusia yang nggak perlu diukur, hanya cukup perlu dipahami, diamati dengan rasa empati, dengan rasa simpati, lalu kemudian berefleksi, itu sudah cukup. Dan mempelajari filsafat manusia, filsafat kejiwaan, saya pikir seperti itu. Tapi setelah dari SMA saya kurang begitu belum begitu tahu atau belum begitu peduli saya hingga suatu saat ketika lulus SMA baru tahu akhirnya bahwa ilmu psikologi, dan pada saat kuliah sosiologi melihat ada psikologi dan lain sebagainya, mereka banyak mata kuliah statistik, perhitungan, ada berbagai macam indikator, kuantifikasi hal-hal yang kualitatif, dan itu harus akurat, segala harus terukur. Nah disitulah mulai, dan pada masa itu sudah ada semacam klaim atau pelabelan bahwa kamu tidak akan berhasil dalam hidupmu jika tidak pintar matematika. Belum lagi akhirnya ketemu fisika, ketemu kimia. Nah kimia dulu diperoleh kelas 1 SMA waktu itu, yang kemudian kelas 2 nya udah semacam penjurusan. Dan di SMA saya waktu itu penjurusannya itu ada istilah A1, A2, A3. A1 adalah konsentrasi ke fisika, A2 adalah konsentrasi ke biologi, dan A3 konsentrasi di ilmu pengetahuan sosial. Dan ada beberapa SMA lain yang ada istilah A4 atau artinya jurusan bahasa. Nah, bahkan guru-guru sendiri selalu menekankan kalau bisa masuk A1 atau fisika, anak-anak fisik kita biasanya bilang. Lalu ke 2 atau paling tidak A2 lah, biologi. Tapi ada saran lagi, lebih baik A1, A2 itu tanggung. Hafalan tentang biologi itu banyak sekali dan hitungannya juga sama banyaknya dengan fisika. Mending menghitung dan melogika saja daripada menghitung dan menghafal. Nah kalau misalnya sosial itu
Alah, yang penting bisa hafal isinya juga. Nah, ada semacam apa ya, di underestimate kan di A3. Nah, ketertarikan psikologi ini, ketertarikan pada ilmu alam, memang sampai hari ini yang saya pelajari ya paling tidak sedikit logikanya dan cara kerja. Ada beberapa yang dituntut seakan-akan saya harus paham secara cepat, tapi tetap butuh proses. Hingga akhirnya ya ketika saya di antropologi, mulai dari membaca, saya belum mau semester awal tuh baca buku-buku antropologi kecuali memang untuk kuliah seperti pengantar antropologi dan beberapa teori evolusi dan lainnya, ya hanya sekedar untuk kuliah, belum ada ikatan atau belum bacanya belum pakai perasaan. Jadi yang serius waktu itu buku psikologi, dari psikologi merembet ke filsafat, dari filsafat akhirnya ketika masuk ke filsafat manusia, nah kembali ke apa yang seharusnya saya pelajari, filsafat manusia. Akhirnya saya menemukan bahwa arti manusia dikatakan manusia ketika dia dikenal berbeda dengan makhluk lain, ada kebudayaan. Nah, dari situlah saya kembali akhirnya masuk ke apa yang memang seharusnya saya pelajari. Oh, ternyata ada bahasa, ternyata ada teknologinya, juga ada pengetahuannya, juga ada dari yang bukan metafisis dalam arti dari mitos-mitos sampai dengan ya perkembangan ilmu pengetahuan, ide, apa yang manusia pikirkan sehingga manusia itu bergerak, bertindak, berperilaku atau membuat sesuatu, berbuat sehingga ada hasil karyanya. Nah, itu dari sana. Lalu kemudian tentang akhirnya ketika ya diarahkan atau terarah pada definisi kebudayaan adalah sistem ide, karena tanpa sistem ide itu hasil karya dan perilaku itu tidak dilakukan. Sistem ide itu di situ awalnya mungkin dari dorongan naluri ya, kemudian dipikirkan, lalu kemudian diabstraksikan, dikomunikasikan dan dilakukan. Walau masih banyak manusia yang bertindak instinktif. Ya, di situ saya menemukan cara ya menurut saya paling aman, dan sampai hari ini baru saya sadari banyak gunanya. Kata kuncinya adalah ketika kita melihat ide, yang pertama kita adalah melakukan klasifikasi dan kategorisasi. Ada bagian-bagian tertentu, ada tingkat-tingkatan tertentu. Nah, kemudian setelah tahu ada apa saja, bagaimana hubungan apa saja itu menjadi satu rangkaian. Setelah ini maka ini, atau di dalam ini ada ini, ada ini, ada ini. Sehingga saya hafalan tidak menjadi beban. Bahkan kalau bisa jangan hafal, biar ingat sendiri. Kita bisa berpikir, punya pola berpikir, kita tinggal ikuti cara berpikir kita dan semuanya bisa muncul dari ingatan. Dan memang segalanya tidak perlu diangat, biarkan aja ya, ilmu yang berjodoh itu ya kita langsung akan ingat dengan sendirinya. Atau suatu saat ada yang mengingatkan, atau ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi.
Kenapa demikian? Saya masih teringat ketika saya harus mengajar beberapa mata kuliah yang sebetulnya mata kuliah adalah fisik atau eksak, yang memang tidak saya sanggup adalah mempelajari secara cepat seperti ilmu tanah misalnya, tidak bisa. Atau ketika saya harus mengajarkan perhitungannya, tapi ketika itu cara kerjanya mungkin saya masih bisa. Saya waktu itu menerima sebuah bukan tantangan, jadi kebetulan harus mengajar hidrologi atau ilmu tentang air. Tapi karena ini bukan hidrologi teknis, tapi ya semacam pengantar apa saja dalam hidrologi. Oke, waktu itu saya juga cuma abda apa aja sih di hidrologi. Dengan sangat sederhana saya coba mengingat, atau yang teringat itu pelajaran-pelajaran ketika SD kelas 5, dan saya tidak tahu kenapa SD kelas 5 itu menjadi segala hal yang paling gampang diingat atau yang mudah sekali teringat. Oke, dari sana saya cuma melihat air yang katanya H2O, walaupun reaksi kimianya jangan suruh saya ngitung atau jangan suruh saya memecahkan, tapi paling tidak air ada 3 wujud: cair, padat, dan gas. Berupa uap air, berupa air atau cair, berupa padat atau es, atau uap air, atau seperti kabut. Nah, dari situ dia ada di mana saja. Ada di permukaan tanah, ada di dalam tanah, ada yang di permukaan tanah atau menggenang, ada di daerah-daerah dingin sana, baik itu di kutub ataupun di tempat-tempat yang dengan ketinggian tertentu, seperti misalnya kalau di Indonesia juga dikatakan bahwa salju tidak akan ada di daerah tropis, tapi nyatanya ada puncak Jayawijaya dan puncak pegunungannya bersalju dengan suhu tertentu. Kemudian ada di mana saja, dan ternyata ada di udara. Ya, ketika kita melihat awan, mendung, lalu kemudian jatuh, dan disitulah saya akhirnya udahlah pakai siklus hidrologi, ya tinggal mempelajari perjalanan airnya dan faktor apa yang mempengaruhi air itu berubah atau bergerak. Nah, kebetulan karena di geografi ada istilahnya geosfer. Kalau dalam saya cuma ingat kosmologi Jawa. Terus kalau yang terakhir juga di film itu film Avatar, The Legend of Aang. Oke, 4 unsur geosfer itu dari atas udara, di tengahnya ada udara, di udara ada air, air juga akan sampai ke permukaan dan di dalam tanah. Dan bumi sendiri itu dulu awalnya adalah sesuatu seperti batu yang keras, ada pelapukan sehingga muncul tanah, dan ketika ada tanah ada tumbuhan, flora dan fauna. Jadi ada atmosfer yang ada di sana, ada iklim, lalu kemudian ada flora dan fauna, biosfer, ada manusianya, antroposfer. Lalu di mana mereka berpijak, ada di atas tanah.
pedosfer. Di dasarnya lagi atau juga di permukaan ada batuan litosfer. Dipelajari untuk mempelajari permukaannya dengan morfologi atau geomorfologi bentuk bumi, bentuk penampakan. Terus untuk di bagian dasar ada tentang kebumian, ada geologi atau juga geodesi untuk mempelajarinya. Oh ya, air juga ada yang menutup permukaan bumi, ada lautan, dan ada dipelajari di oceanografi. Nah, dari situ untuk mempelajari hidrologi jadi lebih gampang. Oke, pertama kita lihat wujud air di permukaan, baik itu di laut, danau, ataupun di kenangan-kenangan lain, kolam dan lain sebagainya. Dan konon kabarnya itu semua ada dari pengaruh dari luar angkasa sana, matahari, penyinarannya membuat air itu menguap, uapnya berkumpul menjadi awan, terkondensasi, lalu jatuh menjadi hujan, presipitasi. Hujan pun airnya juga berupa padat, bulir-bulir gitu, ada yang berupa air. Dan ternyata bukan faktor itu saja. Dan penyinaran matahari ternyata tidak menjangkau seluruh permukaan bumi. Di bagian kutub, ya karena tidak terjangkau. Cuacanya dingin, udaranya, sehingga air kadang-kadang padat, kadang-kadang cair, dan begitu seterusnya. Cuma seperti itu aja. Dan dengan cara berpikir ini, dengan urut-urutan, istilahnya kronologis atau diakronis, berurutan 1, 2, 3. Dan yang agak baru bagi saya agak baru dalam arti ketika selama ini saya berpikir bahwa skalanya itu kausalistik, sebab akibat doang. Tapi karena berbagai macam dasar pemikiran, ketika kita ngomong sebab akibat, kita pasti akan mencari sebabnya doang. Dan ego manusia menyebabkan ketika kita mencari sebabnya, kita membutuhkan sebuah alasan atau kita mencari siapa yang disalahkan, siapa yang bertanggung jawab. Itu kadang-kadang cara berpikir yang sangat tidak nyaman. Tapi ternyata di sini selain diakronis ada juga sinkronis. Ya, selain ada 1, 2, 3 misalnya ada ABC. Kita bisa mengatakan A sama dengan 1, B sejajar dengan 2 dan seterusnya. Jadi A bukan menyebabkan 1 bukan menyebabkan A, tapi ada 1 dan ada A. Ketika ada 2 dia ada B. Seterusnya, dan makin banyak logika-logika rumit lainnya, dan saya pun juga logika-logika sederhana saja ataupun kalau sedikit rumit ya saya pelajari lagi. 28 menit saya berbicara tanpa arah tujuan. Tapi pada dasarnya tadi saya pengen bicara psikologi tadi, kenapa alasan psikologi, tapi oke, saya lanjutkan lagi, teralihkan, terdistrak dengan alur pikiran saya ya, mengalir begitu aja. Makanya akan sistematis sebetulnya ketika kita bertukar atau berbicara. Ketika ditanya, saya akan merespon, dan ketika ditanya biasanya beberapa ingatan terpanggil. Bukan berarti saya tidak lupa, saya lupa sekali. Cuma pertanyaan itu biasanya mengingatkan, saya jadi teringat, saya jadi
ingin rasanya menjelaskan, walaupun penjelasan sementara, penjelasan berdasarkan apa yang terlintas dalam pikiran saya yang seringkali spontan. Mungkin kadang berulang juga, karena jika tidak ada pertanyaan baru, pasti penjelasan itu akan saya menggunakan penjelasan yang lama yang mungkin seringkali berulang. Oke, saya rasa itu dulu. Entah itu apakah apakah akan saya upload di channel saya atau tidak, atau sekedar untuk konon kabarnya sih ketika makin tua itu akan makin banyak bicara, dan konon bahwa kenapa, karena